Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, sahabat muslim semuanya, pernahkah terbersit dalam pikiran kita pertanyaan-pertanyaan seperti sudah benarkah kita dalam menjalani hidup selama ini? Atau apakah hari-hari kita penuh dengan segala macam rencana dan target yang selalu kita kejar? Apakah kita sudah merasa hebat dan puas dengan pencapaian-pencapaian tersebut? Sejatinya semua itu kembali ke diri kita sendiri. Tergantung dari kacamata apa yang kita pakai dalam memandang hidup kita selama ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai hal yang sangat substantif pada diri kita, yaitu worldview atau cara pandang. Kita awali dengan pemahaman kata worldview dari kata world yang artinya dunia dan view yang berarti pandangan. Maka worldview tersebut jika diartikan secara bahasa maka berarti pandangan tentang dunia. Sejatinya di dunia ini tidak ada sesuatu yang netral dan bebas dari nilai atau value free. Bisa dikatakan semua yang ada itu terikat dengan nilai-nilai tertentu atau value laden. Kita sebagai muslim atau muslimah maka pilihannya hanya dua. Jika kita tidak menggunakan pandangan hidup Islam, maka yang digunakan ya bukan pandangan Islam. Mengenai penilaian ini tidak ada yang benar-benar objektif atau subjektif. Kenapa? Karena objek itu sendiri adalah benda yang akan dinilai. Sedangkan subjektif adalah orang yang akan menilai sesuatu tersebut. Jadi pandangan hidup itu ya tergantung dari apa dan siapa yang dia pakai. Sekarang kita bicarakan tentang Islamic worldview atau sering juga disebut dengan the worldview of Islam. Ketika mengamati dan melihat sesuatu, orang yang menggunakan Islamic worldview atau the worldview of Islam, maka dia mengamati dan melihat pandangan hidup dengan subjeknya adalah Islam. Sayangnya saat ini umat muslim sedang mengalami kemunduran. Narasi-narasinya tidak dipakai di dunia. Mengapa umat Islam mundur? Padahal umat Islam memiliki Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga memiliki sejarah peradaban yang panjang, yang sangat hebat. Ada yang mengatakan karena faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Namun, sebenarnya akar dari semua ini adalah faktor dari pandangan hidup umat muslim yang menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Setelah kita sedikit membahas mengenai pandangan hidup, kemudian kita lanjutkan kepada tantangan kita, tantangan manusia hari ini yang berdampak dari pandangan hidup. Apa sebenarnya tantangan manusia? Menurut Syekh Naqib Al-Atos, mengatakan bahwa kemunduran itu akibat dari the loss of adab atau kehilangan adab. Kehilangan adab ini menyebabkan banyak persoalan. Seperti umat Islam kehilangan adab terhadap pengetahuan, maka terjadilah corruption of knowledge, korupsi ilmu. Seseorang muslim melakukan penyimpangan dari sesuatu hal yang telah diketahui hukumnya, namun pada pelaksanaan atau prakteknya tidak melaksanakan hukum tersebut, karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Contohnya seperti tidak mengerjakan sholat, padahal sebagai muslim kita tahu bahwa sholat itu adalah wajib. Mengenai makanan yang halal dan haram, banyak pilihan-pilihan halal, tapi banyak juga yang tetap dengan makanan yang mengandung haram ataupun subhat. Selanjutnya,
de-Islamization. Seorang Muslim yang membuang sendiri nilai-nilai keislamannya. Justru dia bergerak bertentangan dengan umat Islam lainnya. Merasa lebih nyaman bekerja sama dengan orang kafir dan munafik daripada orang Islam. Ya, dengan membuang nilai-nilai Islam tersebut dan juga tidak menyukai dengan pelajaran-pelajaran yang Islam. Kemudian selanjutnya confusion atau keraguan. Jadi keraguan ini timbul karena semakin belajar. Semakin belajar bukannya semakin yakin, tetapi malah semakin meragukan. Terjadilah kebingungan di sana. Lalu, mengapa bisa terjadi kehilangan adab? Salah satunya mungkin hal tersebut terjadi karena ada kesalahan dalam niat. Ini adalah sebuah nasihat untuk saya dan juga teman-teman, khususnya pendidik, yaitu untuk meniatkan diri untuk menjadi pejuang Islam yang ada di jalur pendidikan. Perlu diingat, dunia pendidikan bukan jalur komersil, tapi kita harus mengembangkan pendidikan untuk mendapatkan amal jariah pahala yang terus-menerus. Dengan mendidik anak kita untuk semakin yakin dengan Allah, semakin bergantung kepada Allah, dan semakin mencintai hidup dengan tradisi Islam, maka amal jariah kebaikan pahala insya Allah akan terus-menerus mengalir. Namun sebaliknya, jika anak-anak didik kita menjadi semakin ragu dari pengajaran kita, maka itu sesuatu yang salah. Dan bukannya amal kebaikan, bisa jadi amal keburukan yang terus mengalir. Kita harus memegang prinsip al-haqqu mirabbika wala takunna minal mumtarin. Dari surat Al-Baqarah ayat 147, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka kalian jangan jadi peragu. Sumber kebenaran itu ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quranic worldview itulah Islamic worldview. Karena tidak bicara pandangan hidup Islam kecuali hanya bicara mengenai pandangan hidup berbasis Al-Quran. Pelajaran Al-Quran bukanlah hanya pelajaran pelengkap, tapi menjadi sumber utama di sekolah-sekolah, terutama sekolah Islam. Menurut Imam An-Nawawi, ilmu itu dibagi dua. Ilmu syar'i, yaitu ilmu mengenai syariat, ritual ibadah, akhlak, dan kelengkapannya, dan juga ilmu ghairu syar'i, yaitu ilmu selain syariat, tetapi diturunkan juga dari Al-Quran, yaitu ilmu sains alam dan sains sosial. Jika ini sudah menjadi target kita, maka kita sudah memposisikan Al-Quran pada posisinya yang benar. Selanjutnya, hasil dari pandangan hidup ini adalah hasil atau output dari dunia pendidikan. Maka tujuan dari dunia pendidikan yang benar adalah mengembalikan tradisi pendidikan yang benar. Apa saja untuk mengembalikannya? Yang pertama adalah menghadirkan bagaimana guru yang benar. Kemudian, bahan ajar yang benar, penghayatan pada ilmu yang benar, yang semua dikemas dalam pelajaran metode pendidikan yang benar. Membicarakan kebenaran, kita harus tahu apa itu makna dari kebenaran. Kebenaran itu berada di jalan yang lurus, sesuai jalurnya. Maka lawan dari kebenaran adalah kesesatan, yaitu tidak berada di jalan yang lurus, keluar dari jalur atau tracknya, sehingga sesuatu itu jadi membawa kesia-siaan atau kebatilan. Kebenaran itu menjadi sesuatu yang harus bisa dipahami, bukan membenarkan keraguan-raguan, atau sebaliknya, meragukan kebenaran.
Hindari atau jauhi kata-kata bahwa kebenaran itu tidak ada, kebenaran itu tidak dapat diraih, atau kebenaran ada di mana-mana. Kebenaran itu relatif. Nah, berbagai pemikiran-pemikiran manusia dipelajari, tapi tidak membedah fondasinya dari dalam Al-Quran. Pelajaran dan tadabbur Al-Quran harus menjadi awal dasar pendidikan. Di sini kita bisa mendengar nasihat dari Profesor Dr. Malik Badri mengenai pemikiran-pemikiran manusia yang kurang tepat tersebut. Profesor Dr. Malik Badri, Bapak dari Islamic Psikologi Modern, mengatakan untuk mengosongkan pandangan hidup dari teori-teori mapan atau materialistis barat. Kemudian kita melihat konsep teori para ulama sesuai dengan narasi Al-Quran dan As-Sunnah. Kita fokus dan percaya diri dengan pandangan hidup Islam dengan keyakinan inna dina innallahi Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Selanjutnya, kita harus memasang target untuk memperbaharui studi Islam kita. Bagaimana mengembalikan atau memperbaharui satu pola pandang yang sudah usang? Kita harus memperbarui dengan cara yang pertama adalah berorientasi pada keadaban. Di negara kita di Indonesia, dengan dasar negara Pancasila, maka sila pertama melahirkan sila kedua, yaitu dari ketuhanan yang Maha Esa, hadirlah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang kedua adalah merekonstruksi metodologi studi Islam. Cara-cara kita mempelajari agama harus diperbaharui. Di sini bukan dalam arti membawa ajaran baru, tapi memperbaharui dalam cara berpikir. Dari satu pola pandang yang sudah usang, kita memperbaharui cara berpikir kita. Islamnya sudah sempurna. Bukan Islamnya yang baru, tapi cara berpikir kita. Kemudian yang ketiga adalah menghindarkan hizbiyah atau fanatisme golongan. Yaitu merasa hanya golongannya lah yang benar. Yang lain salah. Hanya saya yang benar, hanya golongan dan komunitas saya yang benar. Kemudian yang keempat adalah process-based and result-oriented. Pada Islam sendiri, kita tetap berorientasi pada hasil. Tapi kita tidak hanya fokus pada hasil. Allah menilai prosesnya. Menjalani proses yang benar untuk tujuan yang baik, bukan hanya sekedar tujuan yang baik, namun menghalalkan segala cara. Selanjutnya kita sedikit mengenali apa makna Islam itu sendiri. Apakah Islam agama? Islam bukan sekedar agama, karena agama itu artinya tidak kacau, sedangkan Islam lebih dari itu. Atau Islam juga bukan religi. Religi itu bermakna keterikatan terhadap sesuatu. Islam juga bukan hanya sekedar kepercayaan atau belief, karena percaya belum tentu beriman. Maka makna kata ad-din adalah makna yang paling tepat dari kata Islam, yaitu memiliki tata keyakinannya sendiri, syariatnya sendiri, juga norma-normanya sendiri. Ketika kita bicara worldview dalam kacamata Islam, maka ini bermakna pandangan hidup di dunia dan di akhirat. Sementara usaha manusia mengenali sesuatu dengan sifat-sifat kemanusiaannya dan keduniaannya saja, itu bermakna worldview barat. Istilah Islamic worldview dahulu pernah disampaikan oleh beberapa tokoh ulama, yaitu Abu A'la al-Maududi yang mengatakan Islami Nazariyah. Kemudian Sayyid Qutb yang mengatakan Tasyawuf al-Islami. Al-Tifzain mengatakan Al-Mabda al-Islami.
juga Syekh Naqib al-Atos yang mengatakan ru'yat al-islami lil wujud. Di sini artinya pandangan hidup Islam terhadap eksistensi atau sesuatu. Yang perlu dipahami adalah bangunan Islam itu sendiri. Bagaimana Islam itu diturunkan? Seperti apa konstruksinya? Dan bagaimana framework kita ketika melihat sesuatu. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Alpaslan Achigan, worldview itu bermakna asas bagi perilaku manusia, termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya. Dan dengan begitu, aktivitas itu dapat direduksi ke dalam pandangan hidup. Kita dapat menebak seseorang itu dengan membaca karyanya, melihat film yang dibuat, atau melihat produk teknologinya, juga dengan membaca statement-statementnya. Karena itu, disinilah mengapa kita perlu mengenali cara pandang agama kita, sehingga kita bisa membaca dengan kritis persoalan-persoalan di muka bumi. Semoga perbincangan yang singkat ini dapat membuka cakrawala pikiran kita dan memperbaharui pandangan kita. Welcome to Islamic Worldview. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.